Rabbi, wahai Tuhanku, tawassal bijahi Muhammad, aku bertawassul melalui nama Muhammad. Anta firali, ampunilah aku. Ditanya oleh Allah ke Nabi Adam, mengapa engkau ucapkan itu Adam? Siapa itu? Apa kecik Nabi Adam? Khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, engkau tiupkan ruh ke jasadku. Wa nafa'tu rasi, aku angkat kepalaku. Aku melihat bergandingan namamu dan nama Muhammad di tiang-tiang aras. Alado namanya, tetapi yang nabinya dilahirkan 2 bulan Rabiul Awal di kota Makkah Al-Mukarramah. Itu yang Nabi awak yang akan dapat besok memberikan kita syafaat setelah kita sampai di Zakratul Maut ataupun sampai memasarnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum wa nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innahu may ya'ti rabbuhu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Wa may ya'tihi mu'min qad amilas solihati fa ulaika lahumul darajatul ula jannatin adnin tahtihal anharu khalidina fiha wa zalika jazaa'u man tazakka. Sadaqallahul azim. Malam kini kita pelajari surat Toha ayat 74, 75 sampai 76. Di dalam Al-Quran hanya satu yang dinamakan surat Muhammad, tetapi Toha aku adalah nama Rasulullah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulullah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Berarti Toha aku adalah nama daripada Rasulullah. Al-Khatim, Al-Fatih, Toha, Yasin, Muhammad, Ahmad, itu adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih sempat hadir dalam masjid untuk belajar Al-Quran, menyampaikan bagi yang buah malam kini, mandonga menerima bagi apa ibu-ibu. Kita ilmui Al-Quran, mantik ma'ani nahu saraf balawa. Setelah ada ilmu timbul paham dalam hati kita. Setelah ada paham kita akan mengamalkannya. Setelah kita amalkan, kalau mampu kita dakwahkan Al-Quran dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Allah masih memberikan kita nikmat. Pertama nikmat umur, dan kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman dan Islam, ihsan masih ada di setiap kita. Umur secara syariatnya bertambah setiap hari. Kalau kita cari secara hakikat, semakin berkuranglah jatah kita menjalani kehidupan di dunia. Bertambah umur, berkurang kemampuan awak dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Jadi sisa-sisa umur yang tertinggal kini
kita pergunakan untuk beribadah dan dapat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malang sekejap mata muju sepanjang hari. Hidup di dunia dak kalamu, sado kita pastikan mati. Ulama lama bagi mati, pertama mati sirih, kedua mati tabi'i, ketiga mati maknawi, yang keempat mati lafzi. Kalau kita sebagai manusia namanya mati lafzi, yang tubuh berpindah ke dalam tanah, yang ruh pindah ke alam barzakh, pindahnya pulangnya kepada Allah. Sebab yang sabana diri itu nyodak mati, kok dianjak nyodak layuh, digundam nyodak pecah, dipanggang nyodak hangi. Itulah nu sabana-bonanya diri kita. Lekan nyawa tu dek tubuh ke tubuh de Muhammad, rasio pada Allah, atunya akan pulang kepada Allah. Kalau lah tinggal tubuh yang kasar dek tubuh halui tadi dek ruh, tubuh yang kasar dak boleh gunanya sehingga dimasukkan ke dalam tanah. Di situ kita menanti datang hari kiamat. Tak dapat awak solat situlah. Tak dapat puasa, tak dapat haji umrah. Cuma kita menanti datang kiamat. Apa yang dinanti dari orang mati tadi? Pertama doa daripada anaknya atau mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Itulah yang akan dinanti. Yang ketiga bila datangnya hari kiamat. Itu yang akan dinantilah. Jadi doakanlah adik kita, dosa anak kita atau ibu bapa kita yang telah berpulang kepada Allah. Allahumma ufir lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Wali walidaina, dosa kedua orang ibu bapa kami. Sayangilah mereka seperti mereka mendidik kami di waktu kecil. Lebih-lebih ibu kita, 9 bulan kita tidur dalam rahimnya, 2 tahun kita disusukan, belum sempat membalik josanya, nya telah dipanggil oleh Allah. Aja doa lawak dapatlah untuk menolong ibu bapa kita. Ampunilah dosa orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, baik yang hidup ataupun yang mati. Kita mintakan ampun kepada Allah. Yang hidup ataupun yang mati tetap kita mintakan kepada Allah. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Alam yang gelap artinya alam yang tidak ada ilmu. Setelah wafat Nabi Isa, wafat artinya cukup, pulangnya kepada Allah, tak ada pedoman manusia. Sehingga manusia berada di sama futur, tidak ada petunjuk. Dilahirkan Rasulullah daripada yang gelap kepada yang terang. Artinya tidak berilmu kita, atau gelap namanya itu. Lah berilmu awak baru dinamakan terang. Tentu duit ni ke dipakai dia awak, joleh mati ni ke ditampang. Itulah tujuan kita dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Yang namanya telah dikenal oleh nabi-nabi yang telah terdahulu. Sampai-sampai Nabi Adam bertobat kepada Allah, bertawasul melalui nama Muhammad. Apa kecek Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang paling tertua dalam Al-Quran. Wahai Tuhan kami telah menzalim diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak berkenan mengampuni kami, memberi rahmat kepada kami termasuk kepada orang yang merugi. Belum diterima taubat Nabi Adam. Disambung doanya, Rabbi, wahai Tuhanku, tawassal bijahi Muhammad, aku bertawasul melalui nama Muhammad. Anta firali, ampunilah aku. Ditanya oleh Allah ke Nabi Adam, mengapa engkau ucapkan itu Adam? Siapa itu? Apa kecek Nabi Adam? Khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, engkau tiupkan ruh ke jasadku. Wa nafa'tu rasi, aku angkat kepalaku. Aku melihat bergandingan namamu dan nama Muhammad di tiang-tiang aras. Alado namanya, tetapi yang nabinya dilahirkan 2 bulan Rabiul Awal di kota Makkah Al-Mukarramah. Itu yang Nabi awak yang akan dapat besok memberikan kita syafaat setelah kita sampai di Zakratul Maut ataupun sampai memasarnya Allah. Ampe sifat Nabi tadi. Lebih sifat Nabi dan ampe kita. Kalau sifat kita banyak, ayat lebih pada sifat Nabi tak? Nabi dendam tak dorinya dia awak, dendam tak? Dengki tak dori Nabi dia awak, dengki. Kalau Nabi ampe sifatnya. Pertama siddiq. Siddiq artinya benar. Disitulah diambil nama sedekah.
benar perbuatannya, benar perkataannya, benar pelihatannya, benar pendengarannya, benar langkah kakinya, benar jangkauan tangannya, benar seluruhnya Nabi tadi. Siddiq benarnya. Lawan daripada benar apa? Salah. Kalau kita sesudah kalau umat Nabi Muhammad mungkin banyak wak salah pada Siddiq kan ya. Ada akui dak waktu. Yang kedua tablik. Tablik artinya menyampaikan, nya tetap mengajak kepada kebenaran. Dalam surah Ali Imran Allah menyampaikan kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang bermanfaat bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, ketika engkau mampu mengajak kepada kebenaran, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Juga Nabi menyampaikan khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan ia. Itulah orang yang baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tablik, siddiq, tablik. Yang ketiga amanah. Amanah apa artinya? Dipercaya. Dapiknya dipercaya. Dipercayanya oleh Allah membawa risalah, yaitunya Al-Quran dan sunnahnya ataupun hadis. Taraktu fikum amroini ma intamasabtum bihi malan tadilu abada. Meninggalkan aku akan kamu, kata Rasulullah, dua tuntunan. Siapa yang berpegang teguh kepada dua tuntunan tadi, malan tadilu abada, tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnatur Rasul, Al-Quranul Karim, dan sunnah daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanahnya lawan amanah khianah. Kemudian fatona, cerdasnya. Lunadon yang melawan kecerdasan Rasulullah. Al-Quran tu dalam hati, saudara, dalam kepala dia. Kalau dibaca ayat lah sinyak, saudara. Adik kita lah dia apa dia awak Al-Quran tadi dibuatnya dimam hilang oleh. Itulah kecerdasan kita yang diberikan Allah kepada kita. Atau sampai itu sifatnya harus kita mensuri teladani. Junjungan artinya ikutan. Atau Nabi tadi ikut. Kalau orang pedusi, kalau orang lelaki dia berjunjung nama. Berjunjung nama tak? Junjungan kita yang sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak ikut dalam berakidah, diikut dalam beribadah, dan diikut di dalam bermuamalah. Ayat yang akan kita mengkaji malam kini surat Toha. Ayat 74, 75 sampai 76. Apa ayat pertama? Innahu mayyati rabbuhu mujriman fa innalahu jahannam. Bahwa sesungguhnya ia orang yang datang kepada Rabbnya, kepada Allah, hal keadaan berdosa, bagi mereka neraka jahanam. La yamutu, tidaklah ia mati, fiha, di dalamnya, wala yahya, dan tidak pula hidup, dan tidaklah ia dapat bertobat. Dan barang siapa yang datang kepada Rabbnya hal keadaan beriman, pulangnya kepada Allah dalam keadaan beriman, sungguh ia telah mengamalkan amal soleh, bagi mereka derajat yang tinggi. Jadi derajat yang tinggi diberikan Allah. Apa derajat yang tinggi? Jannatin adenin tahtihal anhari khalidina fiha, yaitunya surga adenin. Surga adenin yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya bagi mereka, yaitunya mantazakka, yaitunya tempat yang paling mulia diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang kau kaji malam ini. Ayat pertama, bahwa sesungguhnya orang yang datang kepada Rabbnya hal keadaan berdosa. Innahu mayyati rabbuhu mujriman. Bahwa sesungguhnya orang yang datang tu apa tu? Boleh dikatakan tu orang yang mati dalam keadaan berdosa, boleh itu. Bahwa sesungguhnya orang yang datang kepada Rabbnya. Jadi kita esok datang ke Allah sedonya. Apa yang datang ke Allah? Pertama lah dicabut ruh tadi di Allah, rutunya pulang ke Allah lah. Jalan lah dibentangkan dalam Al-Quran. Apa nama jalannya?
wa allawis taqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Siapa yang menuju jalan ini Al-Quran, akan kami berikan air minum yang tidak akan pernah kering. Jadi apa caranya supaya kita nak jangan mati dalam keadaan berdosa? Apa caranya lah? Bertobat awak, kan itulah tobat kita. Kalimat tobat tu apa? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup, aku bertobat kepadanya. Artinya tobat itu ada dua yang kita tobatkan. Pertama, tobatkan batin dahulu. Apa dosa batin? Sombong tu dosa batin itu. Merasa berilmu awak tu dosa batin tu. Merasa alim awak tu dosa batin tu. Jujur awak mencelik kawan tu dosa batin itu. Jadi mana yang kita tobatkan dulu? Batin, baru tobatkan tubuh yang zahir tadi. Tubuh yang zahir tadi tujuh banyaknya kesalahannya. Kesalahan salah pandang, salah dongeng, salah langkah, salah jangkau, salah makan. Itu kesalahan tubuh yang kasar tadi. Kalau kesalahan batin, merasa hebat awak daripada orang lain, atau merasa sombong kita, itu batin tadilah yang akan kita tobatkan dahulu. Bapa dek batin ditobatkan dahulu, kalau disitulah terletaknya rasa-merasa yang tidak baik tadi. Artinya, kalau di hati kita masih ada kebencian kepada saudara kita, salat alunkan diterima Allah. Apa kecil Allah? Al-maflis, kecil Nabi, al-maflis yaumal kiamati umati. Tahukah kalian orang yang bangkrut di antara umatku? Yaumal kiamati bisalah. Pada hari kiamatnya banyak membawa pahala salat. Wa zakatin zakat. Wa siyamin puasa. Tetapi wayak tikot zata mahaza, lidah tajam menyebut orang lain, otak uang ke uang aja. Wadroba mahaza, bahkan menempeleng sianu. Apa kecil Allah? Datangnya kepadaku tidak membawa amal sedikit pun. Bapa di selumbungan po, bakacio piti tak laku. Kalau piti tak laku nawak kacau kan, tu tak bisa dibalikan. Jangan sampai amalan kita tabuang aja karena perkataan dan perbuatan kita selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Jadi bahwa sesungguhnya orang yang datang kepada Rabbuhu, Rabbnya. Arti Rabb tu ampe banyak tu. Pertama yang menciptakan, itu ya Rabb tadi. Diciptakan bumi jolani di Allah, diciptakan kita sebagai isinya, manusia. Diciptakan binatang. Setiap yang diciptakan Allah itu banamu. Ayam ni lagi tu bagi nama ni. Allah bagi nama akhirat, lah tahu je ni. Setiap nembah nama tu ada gunanya. Setiap nembah guna ada tujuannya. Nah, ada tujuan Allah menciptakan sesuatu tadi. Kalau dah ada tujuan yang diciptakan, seluruh yang ada di dunia tadi, binatang manusia diciptakan Allah, ada tujuan Allah supaya apa? Dapat kita di sesuatu alam tadi, alam terkembang tadi, mencelik dibaca di situ, nampak dia awak hendaknya kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala dia mencelik kita di dunia tadi. Kadang-kadang awak mencelik di dunia sehingga dunia ya pandangan awak tak sampai kita merasakan tafakkaruna fi khalqillah, berfikirlah tentang ciptaanku kata Allah, wa tafakkaruna fi zatillah, jangan kamu fikirkan zatku. Yang kedua yang menentukan, itu nyorok tadi. Lah ditentukan setiap kita bila akan mati, bila sakit, bila kita akan menerima ujian, lah ditentukan ya Allah. Tugas kita hanya berdoa, meminta ke Allah. Ukuran sakit sebulan ada awak berdoa, kau mungkin lagi 2 hari awak sakit kau. Lah ditentukan seluruhnya. Sajak sebulan dalam rahim, suratanlah sudah dari Allah. Tinggal di kita menjalani saja di dunia tadi. Tak bisa dibantah ketetapan Allah. Wala radda lima qadaita, tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang telah engkau tetapkan. Tak bisa ditolak ketetapan Allah. Yang ketiga, yang menentukan, yang mengatur jo agama diatur di Allah.
nan kampe yang memberi rezeki. Artinya Rob tadi. Pertanyaan pertama malaikat mungkar nangkir setiba dalam kubur apa besok? Apa ditanya pertama? Man Rob buka. Kan itu ditanya pertama dah. Siapa Tuhan engkau? Siapa yang menciptakan engkau? Siapa yang mengatur engkau? Siapa yang memberi engkau rezeki? Atunya pertanyaan pertama. Kalau kita jawab di awal itu besok, dapatlah kita ketenangan di alam kubur sampai datang kiamat. Kalau tak terjawab di awal itu, dapat kita azab kubur sampai datang kiamat. Kalau terjawab itu, kubur menjadi taman-taman surga. Tak terjawab itu, kubur menjadi lubang neraka. Nah, dipilih dari kita di dunia. Kalau ingin menjadi taman surga, kita harus berusaha mencari jawaban pertanyaan malaikat mungkar nangkir setelah kita sampai itunya di alam kubur ataupun alam barzah. Bahwa sesungguhnya orang yang datang kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, hal keadaan berdosa, fa innalahu jahannam, maka baginya neraka jahanam. Bila kita dimasukkan ke neraka jahanam, lah kiamat ayi suatu masuk lah. Hari kiamat artinya hari berdiri dulu tu. Dihancurkan dulu dunia kan. Ada surga dunia, ada surga akhirat. Ada neraka dunia dan ada neraka akhirat. Surga dunia bukan masuk ke surga dunia tadi, tetapi dapat ketenangan batin awak tadi. Itu surga dunia nama tu. Ada neraka akhirat, gelisahnya awak di dunia. Jadi jangan sampai kita pandai surga tu di dunia saja, tetapi nanti akhirat kita kan percaya kepada hari kemudian. Artinya tempat kembali kita besok neraka jahanam. Jahanam itulah tempat kembali orang yang berdosa. 7 tingkat neraka tadi. Neraka jahanam, neraka hawiyah, neraka hudmah, neraka sar, neraka sair, neraka sakor. 7 tingkat neraka tadi akan diuni bagi orang-orang yang tertentu, orang-orang yang berdosa selama menjalani kehidupan kita di dunia. Kalau ciri-ciri orang munafik apa? Lebih ciri-ciri orang munafik bapak ibu. Kok bajanji mungkin bakato duto manu kawan sairiang mangguntiang dalam lipatan. Itu ciri-ciri orang munafik tak? Kok bajanji nyo mungkin bakato nyo duto dipicayo nyo khianat. Kemudian apabila bertengkarnya membenci, itu ciri yang munafik tadi. Lalu pi kita di itu kah? Lalu pi di itu. Kalau ambo lun lah. Apa ciri munafik yang pertama? Bajanji mungkin. Mungkin janji ke manusia lah, tak mungkin awak lah. Pi kasawa itu sebagi mungkin lah. Janji ke Allah, mungkin itu kadang-kadang. Apa janji wajah Allah dulu? Sebelum kita turun ke alam dunia, di alam arwah dulu waklah bermusahadah aja Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tiada adakah aku yang Tuhan kamu, kata Allah. Dijawab dari kita, qalu bala syahidna, sungguh benar nyata menyaksikan kami. Allah tiba kita di dunia kena hilang dia awak rasa kat Allah tadi. La hilang dia awak dia apa? Lah masuk dunia tadi ke hati awak sedanya. Nak jangan lupa dengan janji, nak jangan lalai dengan sumpah, mengko carilah dalam zikir, lakukan dalam solat, biasakan dalam hidup sehari-hari. Disudahi tak kalau kita kabar pulang, katiku angin nambatiup. Di nafas kita tu ke bertiup di waktu ke mati besok tu. Jangan lihat lah awak akan mati tak? Batiup nafas tadi. Ketika ombak nambah sabung. Banyak gelombang di waktu zakatul maut tadi. Iblis tu besok dikeroyok gitu. Datang seluruhnya kawak iblis tadi besok. Kalau kini mungkin jin korin je iblis datang awak. Besok dikeroyok gitu. Apa sebab apa? Nak sosik awak situ. Di waktu itu awi tak tertanggung awak nak minum awak. Kalau bulan Ramadan lagi panik jam 3 lagi lewat apa kita nak minum tak? Poyang kan. Powi letak nak makan awak. Datanglah setan tu ke awak. Sejak apa datangnya? Siapun kita sayang je tu datang. Sayang awak jana datang.
Sayang awak di isteri je isteri datang. Sayang awak di suami je suami datang. Sayang awak di cucu ajak cucu datang. Apa yang nyoleh? Wahai ibu dengan bapa atau handai dengan tolan, air kolaikan diminum, nasi kolaikan dimakan. Namun samantang pun itu duakan Tuhanan satu, dutokan Nabi Muhammad. Di awal agak dia besok di quick itulah mati kita dalam keadaan kafir, tapi dia disambung kola kau dari ulu mangko kau lah kamu aro kola sose di mamulai mangko salah kasudahannya carilah jo ilmu tapi pada menentukan sabab ba'ala deba itu. Kok salah ba ulemu mangko salah ba ibadah. Kola salah ba ibadah badan masuk ke neraka. Jadi di situlah besok rasul yang kita cari di dunia kini dalam zikir tadi. Jangan tak ganggu awak di tuna soalnya tu tetap zikir ismun zat namanya. Apa zikir ismun zat? Allah 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 Allah. Qalbu itu tadi tetap harus kita perhatikan, tetap mengungkapkan Allah Allah Allah. Awak berjanji masih mungkin awak. Bakato masih duto kita. Apa duto? Allahu Akbar. Ni lidah Allah Maha Besar ni nanti apa je? Long kan hujan lagi di solang tanggal 7 Agustus ni lah. Dia mau di solang lagi dia jamu jangan nyolang baju lagi dia. Tetapi kadang dia diminta dia orang tak sesuai kondak inyo je kondak Allah. Kalau kan di solang lagi itu tak bisa sebab Allah sunnatullah namanya, tak bisa dirubah sunnatullah tadi. Ada sunnah Rasul dan ada sunnatullah. Awak masih mungkin janji kata masih duto. Kemudian berjanji masih mungkin kata masih duto. Masih kone ada sifat munafik. Orang munafik ni di mana tempatnya? Innal munafiqina firdaskil arsali minanar. Orang munafik itu tempatnya paling bawah sekali dalam neraka. Berjanji masih mungkin bakato dia awak masih ditobat lu lope gitu oleh. Atu yang dilopehkan seluruhnya tadi najan kita masuk besok ke neraka yang paling bawah. Iaitunya tempat yang seburuk-buruk tempat yang telah diciptakan Allah. Abak pun dah ada surga dan neraka dia ustaz itu tak? Kalau dah ada surga dan neraka kemana kita pulang besok? Kemana tempat asal dunia ko tempat tinggal sebentar ko. Tak lama ko. Sudah tu surga tempat orang bertakwa besok, neraka tempat orang yang berdosa. Itu tempat awak. Maka baginya neraka jahanam la yamutu, tidaklah ia mati di dalamnya. La yamutu fiha, tidaklah ia mati dalamnya. Awak pun tak mau mati dalam neraka. Sebab kita ku dahulu dari mati, sudah tu dihidupkan Allah, kemudian dimatikan Allah, sudah tu dihidupkan kembali dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kafir kepada Allah, kamu tadinya mati, jadi dia diadokan Allah, kemudian menghidupkan akan kamu, mematikan akan kamu, menghidupkan kamu kembali, kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi kalau di dunia kini kalau diimpu awak dek batu segodang meja kau mati adalah. Dalam neraka besok diujani kita jo batu yang bersumber dari neraka, mati tak boleh. Apa sebabnya? Kalau mati itu lebih azab lah. Tak mau mati, habis kulit diganti dan baru balik. Habis kulit diganti dan baru balik. Itu jo kerojo kita lah. Saudara tiap pun tak ada dapat minta berhenti dia awak dari azabnya Allah. Jadi kalau didonge dia awak berita neraka tadi, le tiba takut pak-pak ibu dah. Lai itulah tiba puak tu lado seketik rasul tadi tak kadang biasa-biasa dia ada tu lun ado itu, tetapi la ado rasul seketik wala yahya dan tidak pula dia hidup. Arti orang hidup tu kan bebas, bisa kamari pai tak kamano jo pai bisa, nak pai ke sawah boleh, nak pai ke ladang boleh. Dalam neraka lah doi kau untuk pai ke sawah lah dak ado.
Bukit ada dua yang tinggi dalam neraka. Yang pertama gunung Dilun, yang kedua gunung Rokabah. Tuh bukit tinggi. 350 tahun perjalanan manusia tu kata. Api itu. Bapa dek batu umpanan neraka tadi. Kalau batu putih itu kalau kita catui dia kadang api tak. Nah, tu ada api lah batu tu. Kalau kayu bahan bakar neraka tu copi apinya. Kalau batu lama api. Semakin dipanggangnya semakin nangis, semakin dipanggangnya semakin nangis. Itulah neraka tadi. Jadi kalau didengar dakwah itu dahulu Rasulullah sampai pingsannya mendengar neraka daripada malaikat Jibril, kemudian Isra Mi'rajnya diperlihatkan kepada Rasulullah surga dan neraka tadi. Ada itulahnya semakin yakin, yang paling yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ia hidup tak dapat dapat bebas dalam neraka tadi. Sedetik pun tak ada lah sampai berhenti dia kita setelah sampai di nerakanya Allah. Dan tidaklah ia dapat bertobat. Dia tak dapat tobat situ lah. Dalam neraka tobat langsung laku tobat lah. Lah tiba kita dalam neraka tu astaghfirullahalazim. Nak ada laku situ lah. Jadi laku kelima tobatnya di mana? Di dunia kini lakunya. Di dunia kini laku. Kalau lah tiba besok di neraka tak ada contoh. Jangan dalam neraka. Dalam kubur dia lah dapat tobat lah. Dah dapat tobat. Jangan ketika dalam kubur. Sakitnya gitu lah tersabui dapat kalimat tobat. Nanti mandi dapat lah. Ndeh. Hati yang kedua tiba dapat tu. Ia wasatian deh. Ia nomor 3. Yang pertama Allah. Yang kedua Nabi. Ketiga ndeh. Ibu bapa. Dah dapat tobat itu lah. Kita kalau banyak ni mandi nak sakit lutut tak? Halai. Tak ada redak tu. Jadi di dunia kau lah kita bertobat. Tobat awak minta ampun ke Allah. Betul-betul kita sesali seluruh kesalahan awak tadi. Itu kau tak ada yang tak salah. Kau salah sedonya. Gudang kesalahan manusia tadi. Tak ada yang tak salah. Salah seluruh manusia tadi. Nabi menyampaikan kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap anak Adam ni bersalah. Kullu khata' khairi at-tawabu. Tiap-tiap orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang bertobat kepada Allah. Tinggal apa? Metotong diri awak, zikir muhasabah, kemudian zikir maut kita. Kita jebol zikir muhasabah, zikir maut long ini tak? Apa itu? Mengingat kesalahan awak dan mengingat-ingat kematian, bahwasanya kita suatu saat akan pulang menghadap Allah, tinggallah seluruh yang ada di dunia tadi. Coba dengan Pak Ibu. Eto maladiri kana lanyo badan delalamo pada dunia bara banyak kesalahan. Dosa laye, dosa batin, dosa mata jota lingo, mintakan ampun pada Allah, bertobatlah pada Tuhan, sabab ba'ala deba itu. Idui ko baumpama orang Malaya lawi lope kadiadang, angin badai kiri kanan, baumbak bagal lombang pulau, kota tompang bidua tiri. Biduk naninda bapandayung sampan poca masuk itu, kamala badan kabagantuang, bagantuang di tali nyoka putui, lebagantuang di cahayo nyoka padam, bagantuang di kalima nyokan hilang. Simantuang di pari putui, jarojang di tanah toban, kamalaman julailai. Bake bagantuang nala putui, bake bapijak nala toban, kamala badan kamanggapai. Kota lingo nyola poka, lidah nyola polu, ube indah manggakan, tawa indah mandinginkan, najarullah nalatibo. Tabuju badan tengah rumah, rang kampuang datang manjong, ladu duanya bakuliliang. Malangka malin ke ujung malosa mancabi kopan,
Dek sayang orang diawak badan sugiro dimandikan. Dia seng badan ke bawah setibo di tengah laman memandang nyokati rumah. Rumah godang tinggal engkau, rumah godang tinggal bukan ketinggal samantaro painya to salamonyo paina ninda balik lai. Badan sugiro dimandikan tadingin aye panalokin takona kobe nalimo bakucuang ate jo bawah kobe kapalo manyudai bararak tandu kamu saji mair yang solat empe takbir di muko imam badan dibaringkan diosong badan ke kuburan ke pondam pekuburan rang kampung mair yang pulau satibo badan di situ tampak tatagun orang banyak barabui orang nak manjawe bakasu kasih mingka ruang bakalang tanah sabingka mair yang mado ke kiblat di bati papan nan salai badoro tanah penimbunan tetoga mejanan dua orang kampung balik pulang badan lah tinggal surang sajo tampaklah kawan nambah dua sangkuati orang kamanolong kiranya mungkar jonangkir nalatibo tanyo tibo sia datang tanyo joa kadijawab amal di dunia kota ado. Artinya amalan awak tu lah besok akan menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir setelah sampai di alam kubur. Abin dalam sekitar di dunia. Kalau salah kita ke Allah dapat je tobat. Kalau salah ke manusia apa cara? Cari uang ni di akhirat zot. Unin ke dicari di akhirat zot lagi apa suaknya wak ni. Kalau itu akhirat lah jadi abikan selama di dunia. Lah masak padi diguguk tiok na masak disabik jua disabik lalu diampaikan. Biarlah orang berniat buruk, awak berbudi baik jua. Allah mau uji keimanan. Jadi melalui orang tu diuji keimanan awak Allah. Ialah beriman awak kah? Baru dapat kita selamat di dunia sampai kepada akhirat. Jadi tak dapat taubat seterusnya. Jadi di dunia kalau kita bertaubat, mohon kalah minta kalampun kepada Allah. Dosa lahir, dosa batin, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa tangan, mintakan ampun ke Allah. Mudah-mudahan su ada dapat pulang ke Allah tak doa berdosa oleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin lah teh Bapak Ibu. Sebab kalau masih berdosa awak tak dapat awak pulang selamat. Atu ayat nengka 74. Wa may yatihi mu'min. Jadi orang yang datang kepadanya hal keadaan beriman qad amilas sholihat, sungguh ia telah melakukan amal soleh. Faulaika bagi mereka lahum darajatul ula, bagi mereka derajat yang tinggi. Jadi orang yang datang kepada Allah hal keadaan beriman atau iman ni lega kita kokon di dunia. Jangan sampai nyota cabui so dia tukang mati. Rukun iman apa banyak? Pertama iman ke Allah. Dia dapat dicaliak. Tak nampaknya. Angin lah dapat caliak. Tak dapat tak? Angin ni lah doh. Pakai cuik tang kayu dia tu ada angin tu. Ongok kita lah angin tak? Tu ada angin dia awak tu. Kalau lah tak angin ongok tu mati kita lah. Iman kepada malaikat you tak dapat dicaliak. Tapi bila aku yakin malaikat tadi ala pulang kawan kita seorang baik tinyo nak nyepuk tu. Malaikat tu sebelum sudah tugasnya akan pulang ke Allah lah. Dak jak kita nak separuh jalan nak pepo nyira balik. Dia sebelum tugas belum balik je lah. Iman kepada Nabi. Berapa banyak wajib Nabi na wajib kita ketahui Nabi dan Rasul? 25. Pangkat nan 24 dia alaihi salamnya. Nan ke 25 pangkatnya. Sallallahu alaihi wasallam. 24 mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa pangkatnya alaihi salam. Nabi yang terakhir Nabi kita apa pangkatnya? Sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada kitab.
Hakonya Al-Quran. Empe namanya. Al-Quran artinya bacaan. Alkitab artinya kumpulan. Ini terima nabi-nabi terdahulu lado siko. Nabi Yunus apa terima kalimat taubat? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lado siko. Yang ketiga namanya Al-Furqan, pembeda. Yang keempat namanya Az-Zikru, artinya peringatan. Itu dalam Quran, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikri, ahli Quran, jika kamu tidak mengetahui. Jika siapa kita tanya ya? Kepada ahli Al-Quran. Ana nambo ada ahli Quran tapi le pandai kita ngaji teh seketik dak. Allah tu berarti bertanyalah kepada ahli zikri, ahli Quran, jika kamu tidak mengetahuinya. Jadi bapa supaya kita hendaknya dapat besok pulang dalam keadaan beriman, jangan tercabut iman awak itu kan mati. Nabi mengajarkan kita, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman. Wa amisna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsurna bil iman, tetapkan kami dengan iman. Wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkan kami ke surga engkau beserta iman. Iman kepada hari kemudian, kata takdir baik dan takdir buruk. Iman kepada hari kemudian. Atur kuna iman tadi 6. Berarti itu dipegang dengan hati namanya. Itulah yang dinamakan akidah. Jadi orang yang datang hal keadaan beriman, sungguh ia telah mengamalkan amal yang soleh. Dia pun amal soleh. Ada amal soleh, ada amal salah lah. Amal apa artinya? Perbuatan. Itu amal tadi. Jadi perbuatan namanya amal tadi. Ada kita kan cik salat dewan amal tak? Artinya perbuatan itu namanya amal. Amal baik kok kita lakukan atau amal buruk? Tergantunglah di kita selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Jadi orang yang datang kepadanya hal keadaan beriman, mengamalkan, melahirkan ia amal soleh, faulaika lahumul darajatul ula, dan bagi mereka derajat yang tinggi. Apa derajat itu tuh? Makom, tempat yang paling tinggi. Apa tempat yang paling tinggi tadi? Surga adenin. Le mau pak ibu masuk surga. Lai, yo mati ini. Kalau lo mati lo nak masuk surga lah. Yo mati isu ibu udah ke surga. Kalau kita lah mati baru dapat masuk surga. Kalau di dunia kini namanya surga dunia. Yo dapat diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya dapat derajat yang tinggi, kita harus menjalankan perintah Allah dengan ikhlas. Juga ada maqam mahmudah namanya. Sampaikan oleh Allah dalam surah Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma, apa itu disampaikan? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalah asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Setengah dari malam gunakan untuk bertahajud kepadaku sebagai amal tambahan. Mudah-mudahan kamu diangkat kepada makam mahmudah, makam yang terpuji. Di walaupun manusia itu ada yang di dunianya biasa saja, tidak berpangkat tinggi, tetapi Allah dan para malaikat memujinya. Mulianya di langit di hadapan Allah, walaupunnya tidak mulia di dunia. Biarlah kita tidak mulia di dunia lah, tetapi awak mulia di sisi Allah dan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ditempatkan kita, diberikan kawa, yaitunya orang yang telah diberikan tempat derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa derajat yang tinggi? Jannatun adenin, surga adenin, min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Rupanya ada sungai dalam surga tadi, ada sungai Misik namanya, ada sungai dalam surga tadi, lengkap seluruhnya ada dalam surga tadi. Apa sebabnya? Karena di dunia kalau ada sungai lah, apalagi di dalam surganya Allah. Kalau di dunia kok bau sawo kita mambi buah tadi, kok air biasa mambi lah. Dalam surga
Ko litak tinggal menyambu ko awi ia membasui. Nah, dos itulah. Baitulah nikmat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ado seluruhnya. Apa sebabnya? Karena tempat kembalinya orang yang bertakwa diberikan tempat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jannatun Adenen min tahti al-ard, di dalamnya mengalir sungai khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Kalau di dunia lah kekal kita. Sebuah tak di dunia lah. Sudah tu mana soalnya? Kadalam pawi dunia gitu lah. Dikali ni kan sudah 70 ke bawah lah. Kini gitu dia punggung dunia, besok dia bawa pawi dunia lah. Dia masalah dia dunia lah sakit kepala dia dan lah. Apalagi besok masalah di dalam pawi dunia. Dia tanah lah punya ada masalah. Apabila besok sampai kita di pawi tanah tadi, apa yang tanah? Duk luang dulu. Pianto duk luang majalan di punggungan dulu kini lah lampaui dan setara sepi dia nangis. Di sepi itu di tanah. Tu dak do dia awak minta tolong situ. Siapa yang minta tolong? Iaitunya kepada amal yang kita lakukan di dunia kini. Itulah yang dapat menolong kita besok lah. Jadi mereka kekal di dalamnya. Jadi kekal dalam kita keluar lah. Dalam neraka pun ada yang kekal dalam neraka. Ada dulu yang dipanggang dosonya tadi, kemudian dikeluarkan, dimandikan di telaga hayat, dimasuk oleh ke surga. Kalau tidak salah itikat. Tapi kalau salah itikat, kok kalau neraka. Salah amal masuk ke neraka. Salah itikat kekal dalam neraka. Apa nih itikat ini? Keputusan hati. Ada ikun yang akan menyelamatkannya nawak kaji tadi. Berarti salah itikat kekal dalam neraka. Dia apanya? Mantazakanya telah mensucikan dirinya. Itu yang ujung ayat tadi. Jadi kita harus mensucikan diri awak tadi. Dahulunya bersih lu diri tadi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dari perut ibunya fitrah, suci, lama membawa naluri ketuhanan. Lakukan ya Allah dulu. Jadi apa kinilah yang membuat awak baklubang tadi tak suci? La tersangkut hati kepada selain Allah. La berharap awak kepada selain Allah. Ibarat apa lah? Dinding yang putih itu dulu hati kita untuk dinding itu. Sudah tu wati salah cik wati titik ciknya. Salah 2.2, salah 3.3, salah 4.4 sampai penuh yang putih dia titik. Ada kesalahan. Itu yang tamat tiap tadi tu. Kalau nyodak suci balik, tak dapatnya pulang kepada Allah besok. Qad aflaha man tazakka. Aku ujung ayat kau kan tazakka aku ujung ayat tadi. Artinya orang yang telah mensucikan hatinya. Jadi kita berusaha mensucikan hati awak. Apa yang akan disucikan? Pertama, sucikan badan awak. Dari atas godang awak bermandi wajib. Dari atas ketek beristinja. Itu masukin tubuh yang zahir tadi. Lebih pandai itu kadang 5 kali mandi sehari tak. Kemudian kita sucikan akal dan pemikiran. Akal tu artinya tanda tanya. Mengali-gali. Tanda tanya apa? Kalau lalu kan ke mana lah sianu. Kalau ada yang dibawa, apa lah yang dibawa? Dari mana lah nyo? Itu akal tadi kerjanya. Tanda tanya. Dia apa dibersihkan? Dengan ilmu dan hikmah. Kalau nyola berilmu, nyo dak batanyo na siang-siang. Apa ni tanya lah? Dari manuang dulu kah? Sadang di manuang kini kan ka manuang lah. Atu yang akan ditanyakan kepada dirinya sendiri. Inyo yang batanyo, inyo yang menjawab seorang. Dari mana? Dari tidak ada diadakan Allah. Sadang di mana? Sadang di dunia. Akan ka mana? Akan pulang kepada Allah. Apa beda ilmu dan hikmah? Kalau orang hanya punya ilmu, dia nampak salah Nabi Adam dalam surga tu nampak deh. Kalau orang hanya punya ilmu. Kalau orang ada hikmah, Allah nak bagi kalimat taubat ke kita. Kalau tak salah Nabi Adam lihat Rabbana zalamna deh. Dan karena do itu berarti Allah ingin memberikan kalimat taubat ke kita manusia sesudah Nabi Adam tadi. Ungkapkanlah itu dewa kalimat taubat tadi. Mensucikan darah daging dengan memberikan sebagai rezeki yang kita berikan di jalan Allah.
Sebut darah daging awak tadi berasal dari harta yang kita makan. Mensucikan hati, itu dak mu sedekah lah. Kecik Nabi, likulli shay'in siqala wa siqalatun qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada pembersihnya, pembersih hati, zikrullah, banyak menyebut nama Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La maujud illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Kita kok dak diado na dak Allah doanya, kalau dak diado nak kan ado gitu. Sudah tu kita dak wado sore. Lihat do yunin kan itu tanya saudara. Ayo dak do leh. Tu dia tanya sore. Dari tidak doa diadokan Allah, kini kita sedang di dunia akan pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. La maqbud illallah, tidak ada disembah kecuali Allah. La maksudun illallah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Maksud awak, tujuan awak Allah. Dalam beribadah, dalam apapun tujuan awak Allah. Jangan dicari penilaian manusia. Tu salat ni 3 penilaian. Pertama, penilaian manusia. Kau tak perlu dicari benda kau. Ndak yalah tongku no saya nulia lah rajin pergi ke Jumaat aje. Ndak perlu dicari penilaian manusia tadi. Lekan bak pujo nyurang, ndak masalah dia awak. Yang kedua, penilaian malaikat. Kita salat Isya tadi lah itu li malaikat tu. Kalau hanya penilaian malaikat, alun oleh betul. Dan ketiga, penilaian Allah. Acilah penilaian manusia ko nyenyo lah. Dan malaikat tetap mencatat hingga kita cari penilaian Allah. Abak pusuknya malaikat ke Allah. Aku piantola salat Isya tadi Allah. Potang Allah dulu Allah di dunia. Di Masjid Darussalam. Ya sembahyang nyonya Allah. Piat tidak terkondeng dengan dia. Lain-lainnya terkondeng dengan dia. Dan tubuh oleh madok ke kiblat. Dan hati madok ke selain lainnya. Berarti alun diberi nilai di Allah. Bakpo supaya bernilai, kita ikhlas, kita rasakan kita togak tadi sedang dipandang Allah. Kita rasakan bacaan kita didengar Allah. Kita rasakan gerak-gerak hati awak tadi dipandang Allah. Amalkan zikir hafiz sebelum salat. Sepakat zahir dengan batin menghadap kepada Allah. Artinya berpandang-pandangan hamba je Tuhannya. Mana zahir? Kau tubuh yang kasar ke tak? Dan mata maduk kelepik sujud, daduk maduk ke Ka'batullah, dan hati maduk menyebut namanya Allah. Kita sebut nama Allah jawati awak tadi. Sepakat zahir dengan batin menghadap kepada Allah, artinya berpandang-pandangan hamba je Tuhannya. Seakan-akan kita memandang Allah, namanya musyahadah. Seakan-akan awak dipandang Allah, namanya muraqabah. Merasa dipandang dan merasa dengar Allah, itulah muraqabah. Artinya berintip-intipan dengan Allah. Kalaulah itu salat laju itu kita tagak salat, sehingga kita akan merasakan dak ada dayo wak cik jua. Tagak kita dengan kudrat Allah, membaca dengan kalam Allah, melihat dengan basir Allah, hidup dengan hayat Allah, berkehendak dengan iradat Allah. Itulah kita ungkapkan ke Allah, inna solati, bahwasanya salatku, wa nusuki, dan segala ibadatku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan sekalian alam. Ada dona pihak poyawa cik hidup, salat, hidup, ibadah, hidup, mati milik Allah. Artinya dia dibaca dia orang. Kalau kita lah berpulang sudah sana awak cik ke Allah, apa ni baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Kami lecik deh. Banyak itu. Seluruh manusia tadi milik Allah, akan kembali kepada Allah. Kembali kula ni awak fikirkan taknya. Bapa besok dapat pulang selamat kepada Allah, dapat pulang dalam keadaan ridho kepada Allah. Yang dipanggil di Allah iaitunya hati jiwa yang telah ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Dipanggil Allah yang tenang tadi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah,
Inyolah ridho ke Allah, baru Allah ridho ke inyo. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi kalau ridho Allah kau besok masuk ke dalam surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bahwa sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ridhomu dan surgamu, surga Engkau, dan kami berlindung dari azab nerakamu. Jadi minta kita berlindung kepada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Atunya juga diajarkan doa, Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna jitinabah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami melihat yang benar itu benar, berikan kami rezeki untuk mendapatkannya. Di nembone tu bone dia awak nampak naknya. Wa arinal batila warzuqna jitinabah, dan berikan kami pemahaman melihat yang salah itu salah, beri pula kami rezeki untuk menghindar darinya. Kadang nembone dia samar-samar ya awak dak. Nang salah kadang takut tombone dia awak. Alam lam loma awak dia santan lah kunyang awak dia kuning kadang-kadang gini lah. Apa tu lah dia kira ambil satu awak lah bobah lagi kebenaran tadi. Tu banyak kita dalam kehidupan aja sampai bitu ya awak nalah. Yo nembone tu tetap benar, yang salah tetap salah. Apa kata Allah? Inna anzalna la tahkum bainan nas. Menurunkan kami Al-Quran agar kamu dapat menghukum dengan adil di antara manusia. Di mana cari hukumnya tadi? Di dalam Al-Quran. Tadi lah apa banyak ni kita isi tadi. Pertama lah kita isi pawi tadi tak? Jo gulaikan tadi. Lah diisi tu. Isi pawi tadi jo makanan. Tu pisang ada orang makan lah tu deh. Diisi pawi jo makanan. Kemudian akal apa isi? Jo ilmu. Adu ilmunya, berilmu awak. Kalau le berilmu awak dapat amat tanya awak. Kalau dado ya apa disi? Jo agama. Kau nanti gua dapat disi isi kepala jo ilmu, isi pawi jo makanan. Kok pawi ke isi kepala dak isi ilmu apa nama dia? Dia lagi jangan pi gajah so ni terempa punya power ya. Hari dak mau tontonnya dak. Tu isi akal dengan ilmu. Isi dado jo agama. Dinul Islam namanya, aturan yang selamat, dapat menyelamatkan kita di dunia dan dapat menyelamatkan kita sampai kepada akhirat. Dunia tempat beramal, akhirat tempat berhisap. Latibo kita besok di akhirat, dihisap aja lah. Dia tong satu persatu antara kebaikan dan keburukan kita yang kita lakukan selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Summalatus alunna yauma izin anin naim. Kemudian seluruh nikmat yang diberikan kepadamu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan akan ditanggungjawab besok. Pendengaran, jangkau tangan, langkah kaki, nan dimakan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dek hati-hati kita dalam kehidupan. Kalau kita lah berhati-hati, mudah-mudahan kita dapat besok mati dalam keadaan bertakwa. Sebab alumbulia kita mati di Allah sebelum menjadi orang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Janganlah kamu mati illa kecuali wa antum kalian muslim. Hati muslim bebas hatinya tadi dari rasa benci. Ada ulama nanti dalam keadaan Islam itu lun tentu tiap orang beriman itu lun tentu Islam itu banyak orang yang beriman kepada berhala lun tentu Islam. Tiap-tiap orang berislam belum tentu beriman. Kan banyak gitu nih Islamnya lah. Kau tujuh mak apa puasa buatnya. Apa ya dia di lumbung banyak padi menjamu dia te bawa Islam tanggung tapi tak jadi
aleka guno badan awak dak tentu iaitunya status awak selama menjalani kehidupan kita di dunia. Atu awak usahakan di dunia jadi supaya dapat kita bertobat di dunia, dapat dia awak hidup di dunia sesaat tadi selamat dan pulang besok dalam keadaan selamat. Sebab yang pulang kepada Allah dapat selamat tadi hati yang telah selamat. Yauma yanfa'u malun, kata Allah, pada hari itu tak bermanfaat lagi harta, wala banun, anak-anak tidak bermanfaat, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Hati kalau yang kita perbaiki, bapun perbaiki hati, jangan masih ada rasa benci, jangan masih ada rasa hasad, jangan masih ada rasa sombong hati awak tadi, karena Nabi menyampaikan 3 pangkala kecelakaan tadi. Salasun muhlikatun, kecek Nabi, ada 3 pangkal kecelakaan di hati manusia tadi. Pertama, suhun muta'un, kikir yang berketerlaluan. Kikir lebih bapak ibu. Apa kikir? Kalau ada pengikir pangku tak, pangku habis tu kan aja tak ada bogai-bogai. Ceki masuk ada. Jangan ada tu dia awak. Yang kedua, hawa musbaun, keinginan yang selalu diperturutkan. Aku tak boleh ke batik keinginan tadi. Ada nak nyebut kurang orang semua, batik. Rasa di bawah nanya, paisa di bawah turun. Tasu dia awak nak nyebut orang dia tiba ke pikiran dulu. Lihat ada manfaatnya bawa turun balik. Kalau tidak banti kembali, jangan berkatakan bapur itu anggang tabang jo mangkuto, rajo bajalan jo daulat. Hati-hati bakato-kato, tiok kato tu ado dalalatnya, ado keburukan yang akan sampai kepada kita ataupun sampai kepada orang lain tadi. Atau nyawa usulkan di dunia, jangan masih ado sifat-sifat tidak baik tu dia awak, kita buang sifat yang buruk tadi. Dia apa dibuang? Supaya dapat kita besok pulang selamat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah pengajian malam ini. 3 ayat 7 sampai 75 76. Kalau dah takona dak apa-apa 2 ayat tadi dah. Itulah yang kita kaji malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang boleh menyampaikan, juga bermanfaat bagi kita yang berdonga. Ia juga bak kata bidah lama manis tentang tenggulia lok gamak kacaknya sadang. Bak buaran nunggu marau lazat cinta jika dimakan lebih hawi jika diminum. Bertunggu pengabungan babatang pemapatan. Tiuk kulit ada besi tilafat ada maknanya tiba di ruang lembah kotak. Tapancang bayang ke langit harum sumerak mentatabuh. Jika diunui alirannya bagonya lalu kamuaro. Kau umpang tolong asisi, kau salah tolong tunjuki. Ka Allah ambo minta taubat, maaf diminta kabasamu. Sabab baalah deba itu. Ambo ko ba umpamo layang-layang nembar sudah. Bingkai lama tulang maliok bateraju sentiang puluh angin limbubu neng kadiadang. Angin limbubu neng kadiadang basuh pitua mamak juo. Baburu ke padang data dapat laruso balang kaki dihalau ke tengah padang. Di ambo baru baraja guru lapai di silau sore lailang. Kok karam ambo tentang itu, ka Allah ambo minta taubat, maaf diminta kabasamu. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.